Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Ganjaran bagi pemfitnah. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 12 ayat 13-14 dan pasal 18 ayat 8 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan dari buah perkataan, dan orang mendapat balasan dari yang dikerjakan tangannya. Seperti makanan lezat, perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mungkin dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita pernah mengenal seseorang yang tidak menaruh iri dan juga tidak membenci orang lain, tetapi memiliki kebiasaan yang tidak biasa, yaitu membangun narasi terhadap orang lain dengan menyebarkan gosip atau fitnah. Dan tujuannya adalah untuk kesenangan pribadinya. Ini adalah sesuatu yang unik. Sebab kesenangannya adalah melihat orang lain jatuh. Tetapi apakah ini sesuatu yang baru di dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini? Tidak. Orang-orang bodoh dalam kitab Amsal pun digambarkan dalam karakteristik yang demikian. Dan sebagai orang yang mengenal Kristus dan kebenarannya, kita dididik bukan untuk tujuan yang demikian. Salah satu lagu pujian yang mengiringi perjalanan iman kita adalah Mata Tuhan Melihat. Dalam lirik lagu tersebut diajarkan bahwa Tuhan melihat apa yang kita buat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Sewaktu kita masih kecil, mungkin lagu ini pun menjadi salah satu dari lagu favorit kita. Sebab notasi lagu ini terdengar dengan riang dan gembira. Namun, maknanya sangat mendalam. Tetapi, seiring bertambahnya usia, ketika kita mendengarkan kembali pujian itu, apa yang kita pikirkan tidaklah sama seperti yang kita pikirkan dalam masa kanak-kanak dulu. Kita akan berpikir, apakah Tuhan benar-benar melihat apa yang saya lakukan, termasuk mendengar apa yang saya katakan? Kalau Tuhan melihat, apa yang dilakukannya? Apakah Dia akan menghukum saya? Kalau iya, kenapa saya masih baik-baik saja sampai hari ini? Amsal hari ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Setiap orang akan mendapat ganjaran sesuai dengan kata-kata maupun perbuatannya. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengaitkannya dengan karma. Apalagi jika dalam bagian yang mendahului tulisan ini adalah orang jahat akan terjerat oleh kata-kata buruk yang diucapkannya, demikian pula dengan orang baik. Ia akan luput dari kesukaran. Tetapi, apakah Amsal ini berbicara tentang karma? Tidak. Amsal ini berbicara lebih mendasar dari karma, yaitu tentang Tuhan, pribadi yang melihat dan juga memberikan ganjaran kepada setiap orang sesuai dengan perkataan maupun perbuatannya. Dan Paulus pun menuliskan hal yang sama dalam Roma pasal 2 ayat 6-8, yaitu Ia, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Dan jika dikaitkan dengan renungan hari ini, kepada setiap orang yang kesenangannya adalah menebar gosip dan fitnah, akan berhadapan dengan murka Allah. Allah kita adalah Allah yang hidup. Firman-Nya ya dan amin. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dengan takut dan hormat di hadapan-Nya,
marilah kita menjaga kesaksian hidup kita, menjaga tutur kata dan perbuatan kita, sebab Allah yang hidup itu melihat dan Dia akan membalas setiap hal setimpal dengan perbuatan masing-masing orang. Jikalau Tuhan belum menunjukkan pembalasan itu, anggaplah itu bentuk kemurahan Tuhan dengan memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kehidupan kita di hadapan-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Pertanyaan untuk kita renungkan. Pernahkah menebarkan gosip atau fitnah tentang sesama kita menjadi kesenangan kita? Menurut Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengapa ada seseorang yang kesenangannya menebarkan gosip atau fitnah? Apakah Tuhan akan mengampuninya? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu betapa liciknya hati kami. Bahkan di dalam kesenangan kami pun, hati kami menyimpan tipu daya dan kami menjadikannya kesenangan yang kami nikmati. Bapa, Engkau adalah pribadi yang mengetahui kedalaman hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Ampuni kami ya Bapa, dan ubahlah hati kami. Ubahlah hidup kami, agar kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.